bisa saya bantu, Mbak? Bu, saya mau konsultasi. Konsultasi tentang apa? Itu kan kemarin saya kan itu tes di lab Puskesmas. Terus tuh saya nggak tahu gimana cara bacanya. Oh ya, Terus hasilnya mana? hasilnya. Oh iya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama iya. saya Bidanita yang bertugas pada siang hari ini. Nama Mbak siapa? Nama saya Aryani. Oh ya, Mbak Aryani ya. Iya. Umurnya berapa Mbak Aryani? 18 tahun. 14 tahun. Masih sekolah ya Mbak? Masih. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Sekolahnya di mana? Saya sekolah di samping Puskesmas itu, Bu. Oh iya. Jadi sebelum kita mulai konsultasi, kita bareng-bareng baca bismillah ya Mbak ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini hasil lab darah ya? Iya. Oh, di sini menunjukkan bahwa Mbak Aryani HB-nya itu 11 mg persen ya Mbak ya. Itu yang dinamakan dengan anemia. Mbak Aryani sudah tahu anemia itu apa? Belum, Bu. Belum tahu ya. Ini saya punya leaflet. Mbak Aryani, kita bareng-bareng lihat ini ya. Oh iya. Supaya biar paham dan mudah dimengerti. Anemia itu bisa dikatakan dengan kurang darah ya Mbak ya. Kurang darah yang saya sebutkan tadi, kalau laki-laki itu normalnya HB-nya 13 mg. Tapi kalau wanita itu 12 mg. Tadi HB Mbak Aryani kan 11 mg ya. Nah, itu dikatakan dengan anemia. Kemudian tanda gejala yang kemarin Mbak Aryani rasain apa aja? Pusing, terus gampang lelah, ngantuk kayak gitu, Bu. Oh, itu merupakan salah satu tanda-tanda dari anemia itu ya Mbak ya. Tanda-tanda anemia itu ada biasanya pusing, mual, ada mualnya juga, terus gampang lelah. Terus kalau pas lagi belajar biasanya nggak fokus, ya, Oh, iya, sering mengantuk. Iya. Ya, benar. Nah, itu tanda-tanda anemia. Penyebab anemia itu ada banyak ya Mbak ya. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak mengandung zat besi, ya. Contohnya kayak kurang makan makanan yang mengandung zat besi itu ada sayuran berwarna hijau, kemudian daging berwarna merah, ikan. Nah, itu banyak mengandung zat besi ya. Kemudian yang kedua itu kehilangan darah atau kalau kita sebagai perempuan itu biasanya kita menstruasi ya. Iya. Mbak Aryani udah menstruasi kan ya? Iya, ini udah menstruasi. Nah, dari menstruasi itu kan setiap bulannya kita kehilangan banyak sel darah merah yang hilang dari tubuh kita. Iya. Nah, dari situ kita dianjurkan untuk harus mengonsumsi tablet FE. Nah, Mbak Aryani tahu apa itu FE? nggak tahu kegunaannya pun nggak tahu, Bu. Oh, iya, jadi FE itu atau disebut juga dengan tablet tambah darah ya. Tablet tambah darah itu biasanya kalau yang kita konsumsi itu ada sangobion, kemudian etabion, nah, kayak gitu. Nah, itu dianjurkan untuk minum tablet tambah darah itu setiap biasanya kalau sebelum haid itu 1 minggu 1 kali. Tapi kalau haid itu dalam sehari itu sekali diminumnya, ya. Kemudian karena diet biasanya ya, Mbak Aryani diet? Iya. Diet. Nah, itu yang menyebabkan kita kekurangan zat besi. Karena biasanya kalau kita diet itu kan makanan yang kita konsumsi itu berkurang. Jadi otomatis tubuh kita yang harusnya menerima zat tersebut atau vitamin tersebut dan harusnya mendapatkan energi jadi kekurangan. Nah, karena itu. Jadi yang terakhir ini ada budaya pengaruh dari keluarga biasanya. Nah, dari keluarga Mbak Aryani ada nggak yang biasanya kayak ibunya melarang buat makan banyak gitu? Oh iya, soalnya kan ibu saya juga bilang katanya kalau makan banyak nanti gendut. Nah, padahal nggak apa-apa ya Mbak ya. Biasanya kan anak laki-laki makannya lebih banyak tuh. Nah, padahal anak perempuan juga harusnya lebih banyak mengonsumsi zat besi daripada laki-laki. Nah, dari pertumbuhan seorang remaja itu kan dimulai dari saat remaja itu sendiri ya. Jadi pada saat remaja itu nggak apa-apa sebenarnya mengonsumsi makanan yang utama mengandung zat besi itu. Jadi kita harus tahu tuh makanan apa aja yang mengandung zat besi. Tadi kan udah saya jelaskan ya Mbak ya. Nah, kemudian dampak dari anemia itu Mbak Aryani tahu nggak?
Belum tahu ya. Nah, dampak dari anemia itu terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada waktu saat remaja atau pada saat masih pertumbuhan itu sangat meningkat. Jadi kebutuhan akan zat besi itu juga meningkat ya. Nah, yang kedua itu ada kelelahan. Nah, kalau anemia itu pasti wajahnya pucat ya Mbak ya. Terus kemudian yang ketiga itu ada terhambatnya perkembangan motorik. Nah, ketika anemia atau kurang zat besi, pertumbuhan motorik itu juga terganggu seperti kecerdasan. Nah, kalau biasanya belajar itu suka mengantuk ya, jadi nggak fokus. Jadi perkembangan motorik itu terganggu. Kemudian yang keempat itu menurunnya daya tahan tubuh. Nah, kenapa daya tahan tubuh? Karena kalau kita makan makanan yang kurang mengandung zat besi, maka tubuh kita juga akan sakit ya. Akan sakit, kemudian akan mudah terkena infeksi karena antibodi dalam tubuh kita juga akan menurun. Nah, di sini yang terakhir itu ada pencegahan anemia ya Mbak Aryani. Nah, gimana sih cara mencegah anemia itu? Nah, cara mencegah anemia itu ada dengan dua cara. Yang pertama, makan makanan yang bergizi atau yang mengandung zat besi. Yang kedua, bisa minum tablet Fe. Yang dimaksud di sini adalah makan makanan yang mengandung zat besi itu misalnya kayak daun bayam yang seperti saya jelaskan tadi, saya ingatkan kembali ya, daun bayam, daun pepaya, daun katuk. Kemudian ada tahu, tempe itu juga banyak mengandung zat besi. Nah, habis itu kalau misal dari makanan tersebut tidak terpenuhi zat besinya, bisa ditambah dengan mengonsumsi tablet tambah darah yang tadi. Tablet tambah darah itu diminumnya 1 hari 1 kali jika sedang haid. Tapi kalau sedang tidak haid itu juga bisa tetap dikonsumsi 1 hari 1 bulan itu 1 minggu itu 1 kali ya. 1 minggu 1 kali. Nah, untuk cara minum tablet Fe itu Mbak Riani udah tahu belum? Belum. Nah, cara minum tablet Fe itu bisa menggunakan air putih ya Mbak ya. Selain air putih tidak dianjurkan. Tidak boleh menggunakan teh, tidak boleh menggunakan kopi. Nah, bisanya menggunakan air putih. Jika tidak suka dengan air putih, bisa menggunakan air jeruk, karena kita tahu juga karena air jeruk itu kan banyak mengandung vitamin C ya Mbak ya. Kayak akan vitamin C yang dimana mempermudah penyerapan pada usus ya, membantu penyerapan Fe juga. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Mbak Riani? Oh, itu tadi air putihnya bebas, maksudnya nggak perlu air hangat gitu? Apa gimana? Boleh, segala macam boleh air hangat, boleh air biasa. Oh iya. Tapi tidak boleh air berwarna selain air jeruk tadi ya. Mbak Aryani sampai di sini sudah paham ya? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Oh, enggak ada ya. Kalau nggak ada, saya bertanya kepada Mbak Aryani mengenai anemia tadi. Kalau kurang zat besi itu mengakibatkan apa Mbak? Anemia ya. Nah, makan makanan apa aja sih yang konsumsi saat kita anemia? Daging merah, sayur hijau, tahu tempe yang bergizi. Oh ya, benar. Jadi udah sampai di sini sudah paham ya Mbak ya. Jika sudah paham, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh ya, terima kasih ya Bu, tadi saya konsultasi ke Ibu, saya udah cukup jelas gimana anemia. Iya, sama-sama Mbak Aryani, semoga udah nggak anemia lagi ya. Ini hasil labnya dibawa. Jangan lupa pesan saya, makan makanan yang mengandung banyak zat besi ya. Iya, terima kasih. Saya langsung ya Bu. Iya. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam.